Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur atas kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian hari ini menjadi wasilah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu sampai kepada kita semua selaku umat yang turut patuh dalam ajaran. Amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan kajian kita tentang Arba'in Nawawi. Arba'in artinya 40, An-Nawawi yang dikumpulkan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sebagai fondasi bagaimana kita dalam menjalani hidup dalam agama Islam. Jadi 40 ini merupakan hadis-hadis fondasi penting bagaimana kita beragama. Bagaimana kita beragama. Tentu hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala perkataan, segala tindak tanduk kita tentu tergantung apa yang kita niatkan. Apakah itu bernilai ibadah atau hanya sekedar aktivitas semata. Kemarin kita panjang lebar ngebahas ibadah tenaon pada akhir nama kajian sebelumnya bahwa kita harus menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Tapi di sisi lain kita punya teori bagaimana supaya kita segala aktivitas kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita akhirat. Bukan hanya di dunia tapi sampai makan anu biasa tiap hari kita lakukan aya nu 3 kali sehari, aya sehari 3 kali, aya sehari 4 kali, aya sehari 5 kali. Itu terjadi mubazir lamun diniatan tuang nate lillahi atau diniatan nate ya Allah mudah-mudahan dengan makanan ini saya punya tenaga untuk beribadah kepadamu. Beda tuangna karena lapar, jangan hanya sekedar menghilangkan lapar, jeung niatna untuk menambah kekuatan untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi fondasi awal penting. Gawe ge aya nu teu jadi ibadah lamun niatna macem-macem. Tapi gawe jadi ibadah lamun niatna tadi kita bisa sanggup menjalankan salah satu kewajiban kita, bagaimana kita mencari nafkah sebagai suami atau sebagai istri, bagaimana kita bisa membantu suami untuk mencukupi nafkahnya untuk keluarga. Itu kan nilai yang sangat signifikan dalam kehidupan. Jadi lain saukur manfaat di dunia, tapi bisa jadi manfaat di akhirat. Itu penting nama tong pohokeun manfaat di akhirat. Itulah yang kemarin kita bahas bahwa Rasulullah memberikan nasihat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya setiap aktivitas kita usahakan kabeh manfaat, meskipun hal yang biasa aktivitas kita lakukan. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Hadis ke berapa? 13. Hadis ke 13. Alhamdulillah salah satu kawan kita punya buku syarahnya Al-Wafi Ustaz Safar. Karena nu gaduh kudu Mang Safar wayahna nu macana Mang Safar. Mangga di aos wayahna ketemulannya. Aos hadisna sareng terjemah nama enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-13. Persaudaraan iman dan Islam. Di bahasa Arabnya dibaca dulu.
an ani amjad 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 hamzah anna anna anasin anasin ini maliki Radhiyallahu anhu Ya. ya Qadimu Rasulullah sallallahu Qadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anibna dia Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala layu minu ahadukum hatta yuhibba azihi ma li akhihi mayuhibbu li nafsi bahwa Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dalam kitab iman bab termasuk iman mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, nomor 13. Muslim dalam kitab iman bab dalil atas meningkatnya keimanan bahwasannya mencintai saudaranya yang seperti mencintai dirinya sendiri dari hal kebaikan, nomor 45. Nasai dalam kitab iman bab tanda-tanda iman nomor 8 kemudian 115. Tirmizi dalam kitab Sifat Kiamat bab wahai Hanzalah sedikit demi sedikit nomor 2517 dan Ibnu Majah dalam Muqaddimah nomor 167. Poin penting dalam hadis ini. Ya, terakhir itu Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam Mazhab Maliki di Maghrib atau Maroko, pada masanya berkata, sumber-sumber kebaikan itu dibagi ke dalam 4 hadis, di antaranya sabda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapanlah yang baik atau ia diam. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya iman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Sabda Rasulullah, jangan marah. Sabda Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alasan ini yang mungkin menjadikan Imam Nawawi memilih 4 hadis ini dalam hadis Arba'in, di mana sudah dijelaskan sebagiannya dan sisanya akan dijelaskan pada bab selanjutnya dengan izin Allah. Al-Jaldani berkata dalam Syarah Arba'in An-Nawawi bahwasannya hadis ini merupakan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah Islam. Penjelasan lafaz dalam hadis. La yu'minu iman yang sempurna. Ahadukum orang yang mengaku beriman di dalam Islam di antara kalian. Lazihi ya. Li akhihi Ya. Muslim dan muslimah dikatakan pula sesama saudaranya. Mayuhibbu nafsih seperti yang disukai dirinya berupa kebaikan. Fikih hadis. Insyaallah fikih hadisnya enggak. Masyarakat muslim harus berpedoman pada rasa saling cinta dan kasih sayang. Tujuan Islam adalah menjadikan hidup manusia saling menyayangi dan mencintai, yang mana setiap individu muslim berusaha untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan masyarakat di sekitarnya.
sehingga semua mendapatkan keadilan, memberikan ketenangan dalam jiwa, dan mereka saling tolong menolong serta saling melindungi satu sama lain. Stop dulu. Udah, tuh jangan banyak-banyak. Bisi pintar teh ini. Bisi pintar teh ini. Bisi pintar teh ini. Satu-satu dulu. Panjang teh ya. Masuk nih. Ini lebih kitab yang dibawa Sesapar lebih lengkap daripada PDF yang saya Kirimin ya? kirimkan. Ini lebih detail. Ini lebih luas nih. Di PDF mah beres sampai tadi aja beres. Pemahaman tadi. Ini masih Coba dikasih sama Ustaz biar Ustaz yang menjabarkan. ya nanti. Udah insyaallah udah apa ya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita bahas hari ini adalah la yu'min, adalah tentang kesempurnaan iman. Ciri bahwa imannya sudah sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang jika dia belum mencintai apa yang dia miliki itu ada pada saudaranya sendiri. Jadi tidak sempurna iman seseorang sehingga si orang beriman ini mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Itu merupakan salah satu kesempurnaan iman. Gampang gitu juga kia rancek. Sebelum masuk kanu, ada dua istilah yang kita akan bahas. Pertama, apa itu iman, apa itu cinta. Alah, kecintaan. Lopenya. Tidak sempurna. Apa itu iman, apa itu cinta. Beberapa ulama mendefinisikan iman teh atasdiqu bil qalbi wa amalun bil a'dha'i wa atasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil a'dha'i. Jadi ada 3 unsur dalam keimanan: yakin dina hate, diucapkeun dina ucapan mulut orang, lisan orang. Nu kadua diamalkeun. Kumaha carana ngamalkeun iman? Pertanyaan, kumaha cara ngamalkeun? Ya eta rukun Islam teh. Ya rukun Islam itu sebagai bukti bahwa kita teh lamun ngaku iman hungkul tapi tara salat can sampurna ka iman. Ada satu unsur yang menghilang. Hati-hati, ieu disarupakeun jika orang kafir. Orang kafir mah aya unsur nu leungit nyaeta ketika bab ngalaksanakeun parenah ti Allah. Percaya Allah aya? Percaya. Karena ketika banyak percakapan pasti tanyakan aya bumi saha nu nyiptakeun? Moal aya nyebutkeun pamimpin urang presiden lah. Pasti jawabannya Allah. Yakin aya Allah. Nah hatina yakin. Ngan tapi tadi diomongkeun teu aya Allah. Diomong. Ngan ditaati itu parentahna. Tidak. Manta kayak unsur nu hilang disebutna orang kafir. Nu kadua aya deui dina mulutna menyebutkeun urang teh beriman. Sok salat teh katingali, tapi nah hatina teu iman. Eta disebutna munafik. Jika tinggal sok salat, setelannya sae, sok zakat, sok saum, nyebutkeun lamun jeung orang-orang beriman teh qalu amanna. Sarua urang bebarengan sarua iman ka Allah. Padahal hatina mah Nolak. wa idza khalau ila syayatinihim lamun maranehna balik deui ka setan-setan maranehna qalu inna manah in wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Bahasana urang mah hanya ngabobodo orang-orang beriman pisanes bahwa urang teh ngaku iman padahal mah ada unsur dalam hati yang menghilang. Maka 3 unsur ini kudu aya lamun hoyong disebut jalmi anu beriman. Sekali iman teh percaya ku hate, diucapkeun ku lisan, diamalkeun ku anggota badan.
Karena kita tahu dari atas sampai bawah ini aya bab ibadahna. Mastaka aya bab ibadahna. Badan aya bab ibadahna, sampean aya bab ibadahna, sampai ke pandangan aya bab ibadah. Itulah yang menjadi definisi yang paling mencakup tentang keimanan. Maka rukun iman itu ada berapa? 6. Harus ada 6-6-nya. Ada yang bilang satu rukunnya hilang maka tidak sah keimanannya. Jadi semua. Baru dianggap seorang itu keluar dari keimanannya kalau 6 rukun ini tidak ada. Kalau 6 ini enggak ada. Lamun orang percaya ke Allah tapi percaya ke malaikat maka gugur keimanan. Lamun orang percaya ke Allah, ke malaikat tapi terpercaya karena Al-Qur'an teh bahwa ya Allah gugur iman. Percaya ke kitabna tapi ke Nabi Muhammad terpercaya gugur iman. Percaya ke hari akhir, kamu terpercaya ke ayana hari akhir, kehidupan setelah kematian maka gugur iman. Dan yang terakhir tentang bab takdir yang baik dan buruk semua itu dari Allah. Lamun terpercaya eta gugur kai baru bisa disebut dia keluar dari Islam kalau salah satu rukunnya mengkir. Iya weh, takaran nama cek jelema misalnya salah satu hilang itu sudah menjadi gugur. Karena rukun mah tadi teh rukun mah lamun leungit hiji maka batal iman. Kan kitu nya. Salat kan aya rukunna heueuh hiji, satu salatna. Berkeimanan ge kitu. Rukunna leungit hiji teu sah iman. Hendak tarap deui cing. Dina kegenep eta orang yakin. Yakin insyaallah. Nah, ketika orang melihat orang lain ge cek heula lamun aya keneh genep rukun ieu mah iman entong nyebutkeun lu kafir we beda-beda jeung urang. Teu tinggalin heula keimananna. Karena kafir mah berkaitan itu dengan bukan dengan perbuatan, tapi perbuatan menjadi barometer orang ketika ningali nilai kabatul. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri bahwa memandang itu dengan tadi 6 rukun ini. Tong beda-beda jeung urang kafir, kitu we, kitu we. Beda jeung urang kafir asli mah dibalik kafir bisa. Barometernya adalah 6 rukun iman. Kumaha teh lamun tara salat, kadang teu eta mah moal kafir gitu, paling ge pasek. Paling ge pasek gitu. Tapi kumaha lamun teu percaya bahwa salat teh wajib? Tah anu kitu. Anu ngagugurkeun ka iman. Babna soalna salatna geus sepakat ijma ulama ge. Salat mah hukumna wajib. Dur teh aya nyarios. Salat mah teu wajib tah gitu. Dipertanyakeun ka iman. Berhak kita menyebut kafir itu oge sih. Cuman bejaan misi atau gara-gara eta orang keluar dari keimanan. Nauzubillah subhanahu. Anu kadua tentang cinta teh naon? Lope. Kalau cinta teh naon sih eta? Sam produk merah. Oh, berarti situ udah tua ya? Ceplosan Bu. Bab cinta enak. Bab cinta. Al-hub. Salah satu nu dirizikeun ka Allah ka urang teh salah satu sifatna adalah cinta. Aya cinta teh naon sih? Nya kasih sayang. Kan rohim eta mah rohman. Udah nikah gitu nyebut. Fitro. Sebelum saya nanti balik ke keimanan karena saya yang akan sampaikan hari ini bab keimanan yang paling penting. Al-hub, tapi ini penting. Penting kita tahu hakikat cinta itu seperti apa. Hub itu cinta teh naon atuh cinta? Naon definisi cinta? Saya nangan di internet saya nangan cinta teh naon? Definisinya Anugerah. Eta mah kan melihat cinta sebagai kita sebagai di luar gitu kan. Nu karasakeun ku kita Formalitas tat. Rasa rasa sayang bisa. rahmat. Iya. Rahmat eta. Kan cinta. Bukan formalitas, prioritas.
XL dong. Oh, prioritas. Ya, Cinta teh adalah prioritas. selalu nomor one tamu. Selalu seriusan naon deui aya deui sana. Saya kasih sayang orang mah. Definisinya Heeh, naon cinta. Abi bogoh ka anjeun teh naon? Rasa yang naon coklat Tertinggal. asin. ini gitu ya. Karasa asin, karasa asam, karasa sepet kumaha teh? Salah dewa. Amis. Ngeunah. Henteu ai cinta rasana amis, pahit, asam. Ada rasanya kan biasa aja. Kadang pernah tuh orang nyari hati gitu. Pernah. Gara-gara naon? Cinta. Kecewa. Kadang atau orang yang asal. Tapi artinya itu yang kita nggak tahu. Orang itu kan gitu aja. Cinta teh naon? Cinta teh naon kira-kira? CINTA. Jadi ente. Salah. Minut sih. Salah tuh. Oke. Bayangkan sih. Saya ayat kisah tentang cinta. Ini cinta sana. Ini cinta sana. Suatu ketika Rasulullah nawarkan seorang perempuan ke para sahabat. Sahabiahnya bernama Ummu Aiman. Kalau nggak salah Ummu Aiman maaf. Oh iya, yang mengasuh Rasulullah sejak kecil. Kabayang ditawarkan ke Rasulullah ketika Rasulullah sudah jadi Rasul. Kabayang umurnya sabar. Tua. Dia sudah matua, orang Afrika, rambutnya ikal, sigam Indomie. Gajah drekernya bukan maksud menghina ya. Dia emang gitu, orang Afrika punya hidung, yang sekolot, yang gali. Bahasa seperti itu. Saya kapan muda ditawarkan ke sahabat nu ada di depan. Siapa yang ingin menikahi wanita ini? Karena dia adalah bidadari surga. Cek Rasulullah bidadari. Kan bahasa bidadari orang banyak kuduna teh jauh dari pandangan. Atau sahabat teh. Pati hal-hal sahabat jeung ngacung itu cek Rasul ya masih. Cek Rasul ya mah. Amur Rasul terus kan bahasa lagi dalam Islam itu kalau Rasulullah sudah memanggil itu kok wajib datang. Amun aya maksapar keur naon misalkan keur riweuh naon Rasulullah datang kudu datang ya wajib. Lamun teu datang eta disebutna teh sudah mendurhakai Rasulullah. Wah, gede dosana gitu. Ya Rasulullah, siapa yang ingin menikahi wanita ini? Dia adalah wanita bidadari surga. Penghuni permasyuri surga. Sahabat dipun ini nawarkan saha Masuk. tepat gitu ente we ada yang ngacung gitu kan pemuda tampan luar biasa bernama Zaid bin Sabit. Ana ya Rasulullah dia jahit dinikahkan jeung pengasuh dengan Rasulullah tapi si istri nanti Ummu Aiman sadar diri nyarios ka Zaid saya sudah tua, apalagi bagaimana postur tubuh saya, bagaimana nanti bahasanya rupa saya. Anda pemuda tampan, cerdas, berani, panglima perang, manya nikah jeung siga nu kieu. Cek istrina, cek Ummu Aiman. Jawaban jadi satu kumaha? Justru saya yang mau atau bercampur bangga karena istriku adalah permaisuri surga. Cinta lain. Iman. Mana iman ya iman, cinta lain begitu. Iya. Ya, Jadi tidak melihat fisik, tidak melihat ini. aya cinta nu kitu. Bisa Ada. aya deui sanes kisah. Saya lupa nama sahabat perempuan. Utsman bin Affan kan menikah dengan 2 anak Rasulullah dan semuanya meninggal sebelum, jadi istrinya duluan yang meninggal, akhirnya jadi duda berumur 81 tahun. Beliau berumur saat itu 81 Tahu. menjabat sebagai khalifah. Duda deh sekolahnya. Suatu ketika datang istrinya Abdurrahman bin Auf, masih saudaranya, nawar ke Kak Utsman bin Affan, wahai khalifah, wahai Utsman bin Affan,
saya punya ponakan, dia masih lajang. Cek Usman teh, neng, amat tos sepuh, isin, balik nikah deui gitu. Karena atas sepuh bahasana gitu lah bahasa orang. Cek istrinya Abraham bin Auf. Ente memang ponakan sayanya mau menikah dengan Anda. Cek Usman teh. Oh ya, ya udahlah, datang ke dekat dia. Ya nanti saya ngelamar langsung. Dan mikir teh, meren danu dijodohkeun ka umur udah 50 tahun paling janda, umuran 55 tahun ya, 60 tahun lah paling oke gitu nya. Teu papendak Utsman bin Affan dengan perempuan itu. Datang ke orang tuanya langsung. Saya lamar dengan mahar yang pasti karena orang bohong pasti bulat. Hampir berapa ribu dirham. Bayangkan sadirham teh jika 4,25 gram. Sadinar teh sama dengan 4,25 gram emas. Emasnya yang 24 karat, kayak nama emas Qatar. Juta. 4 Juta ya hari ini. 4 juta. Jadi 4.250. Dinar. Dia ngasih ribuan dinar. Kalikeun ya, pangalikeun sabaraha sih. Teu kabayang. Teu kabayang duit sagitunya. Berat banget. Usman ya, Pak Usman ya. Wajar sakitu teh. Wajar sampe cek murah. Cek murah mahal. Diberikanlah maharnya, kemudian ijab kabul dengan ayahnya. Suatu ketika pulang lagi lah ke rumahnya Utsman. Dan disuruhlah oleh orang tuanya anaknya itu untuk pergi ke rumah Utsman. Datang seorang gadis berumur 18 tahun. Ngetuk Rasul. Assalamualaikum. Dibuka ke Utsman teh. Oh, Neng, bade ka saha? Bade ka Utsman. Nya abi Utsman teh bade naon? Mun abi nu diregahin teh. Itu kira umur sabaraha? 18. Balik. Nya Utsman bahasana karena banyak orang tidak 80 nikah jeung 18 beda sabar 10 tahun eta. Setengah abad pun tidak. Bahasana kieu je Utsman. Neng, sok we candak mahar sadayana, ulih deui kasih bapak. Mahar candak sadayana. Saya tidak pantas untuk menikah dengan gadis perawan seperti Anda. Saya sudah tua. Sebentar lagi akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ulih deui we, Neng. Mang bahasana. Ya Allah menik kitu karek gawin geus di cerai cenah. Ada tingali dibuka ieu teh saban teh. Tingali. Bahasa teh rambut saya sudah menghilang di depan sisa tukang ngungkul. Siga saya teh. Rambut saya sudah putih dan hilang. Hanya tersisa rambut belakang saja. Neng, mau nikah dengan jika kieu? Apa bahasa perempuan tadi? Wahai suamiku, justru saya bangga karena saya menikah dengan orang yang masa mudanya dihabiskan untuk melayani Rasulullah SAW. Justru bagian saya mau melayani Anda sebagai orang yang dulu masa mudanya dihabiskan melayani Rasulullah SAW. Gitu, cinta gitu, cinta gitu namanya jengkot. Ya cinta karena Cinta buta. cintanya karena Allah gitu. Tadi tak orang teh kieu salah satu jadi penyakit memang sudah jadi fitrah sih memang. Jadi kita itu punya cinta masing-masing. Ketika kita bilang ke istri kita naon untuk bahasanya yang aku cinta padamu, maksudnya saya berikan manusia itu sebetulnya tidak ada yang mencintai orang lain. Iya. Cinta manusia itu hanya mencintai dirinya sendiri. Itu harus kita yakini ya. Cinta kita itu hanya cinta prioritas. Pokoknya mah cinta ka diri sok. Bagaimana terjadi percintaan itu ketika bahasanya Neng abdi bogoh ka anjeun. Artinya Neng saya berikan cintaku ini, yang cinta ini adalah mencintai aku Diri sendiri. untukmu, dan cintamu untukmu sendiri pindahkan ke saya. Maksudnya naon? Supaya si istri mencintai saya sebagaimana saya mencintai saya,
Paham tuh? Kan cinta itu kan orang ya. Bahasa Bahasa lagi. Cinta semua manusia itu adalah cinta pada dirinya sendiri. Itu hakikat. Ketika kita bilang aku cinta padamu, berarti aku berikan cintaku yang mencintai diriku ini untukmu. Supaya apa? Anda mencintaiku seperti aku mencintai diriku, dan berikan cintamu padaku supaya aku pun mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Baru aya proses barter. Tinggal pindahkan bogoh orang ke mana. Tapi kan pakai cinta mana? Nah, bagaimana ketika terjadi prahara di rumah tangga, ketika kita cintanya diambil lagi kembali, dan ada dua cinta dalam hati kita, itu pasti pada tidak. Jadilah konflik. Karena kita sudah mengambil lagi cinta yang sudah kita berikan. Kan paduk deh. Cinta untuk diri kita sendiri, cinta untuk orang lain, paduk deh. Maka terjadilah prahara di rumah. Itu gitu. Karena cinta hakikat, cinta jelema mah tidak ada yang mencintai orang lain. Tidak ada yang mencintai orang. Contohnya Umar. Pertama lagi Umar bin Khattab, terkenal luar biasa sahabat. Ada satu redaksi hadis bahasana, wahai Umar, tidak sempurna keimananmu sebelum engkau mencintaiku lebih dari segalanya, dari anakmu, dari keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih dari keluarga saya, lebih dari anak-anak saya, dan lebih dari harta-harta saya. Tapi untuk lebih cinta padamu daripada diriku sendiri, mohon maaf ya Rasulullah, saya belum bisa. Kecuali aku gitu ya. Cinta pada diriku sendiri nggak bisa melebihi cinta. Maksudnya saya tidak bisa mencintaimu lebih dari dimana aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya seimbang mencintai Rasul dengan mencintai diri sendiri. Kata Rasulullah, lah, nggak sempurna imanmu kalau sebelum Anda mencintai sebagaimana lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri. Ditantang. Ya Rasulullah, belum bisa. Kali bisa. Maneh teu iman lamun can bisa cinta ka saya lebih dari Anda mencintai dirimu sendiri. Setelah 3 kali baru Umar bilang, ya Rasulullah, sekarang saya sanggup mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Jadi cek ulama maya ahli hatewnya, kamu cek ulama ada cek saya ya. Hukum itu terbagi kepada 2. Aya cinta akal, aya cinta atifah. Ya, nanti kita jelaskan. Cinta akal itu contoh lagi. Anda bersedia meminum obat yang rasanya pahit. Anda bersedia minum obat meskipun rasanya pahit. Kan kecintaan kita mending minum manis minum pahit. Manis. Tong bandingin kopinya bedanya. Nah, Anda mau minum obat yang pahit padahal kesukaan kita adalah manis. Nah, obat. Karena orang butuh tadi. Ada kebutuhan, orang tersakit, lamun teu minum ieu moal cangkeung. Cinta akan sebuah manfaat itu cinta akal. Sekali lagi ya. Cinta akal itu contohnya Anda mencintai obat nurasana meskipun pahit karena sadar Anda sedang sakit. Berarti cintamu itu karena memang aya manfaat jadi butuh jadi ada kebermanfaatan yang memang kita butuhkan. Tapi aya dinu atifah. Atifah mah Perasaan. Anda mencintai anak Anda meskipun Anda membenci anak orang lain yang termasuk musuh Anda meskipun dia pintar. Tapi cinta ka budak sorangan meskipun bodoh. Kebayang gak? Anda pasti mencintai anak Anda sendiri meskipun pintar, meskipun bodoh. Dan pasti membenci anak musuhmu meskipun dia pintar. Ayo beda tuh. Iya. Udah aing beda. Rek bodoh, rek baong, rek calu deh rek kumaha ieu budak.
Itu atifah. Jadi Atifah rasa jadi ya? dia tidak pakai logika untuk karena budak orang ganteng, karena budak orang gelis, karena budak orang pinter. Karena keturunan. Iya mah geus jadi bogoh tanpa lo. Cerita Umar tadi sebetulnya tadi beliau memproses bagaimana supaya mencintai Rasulullah dengan akal. Apa yang saya dapatkan dari Rasulullah? Manfaat apa yang saya dapatkan dari Rasulullah? Maka dalam hadis riwayat bahasan tadi redaksi dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sekarang saya bisa mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Bahasana, karena kalau tanpa engkau saya pasti masih jahiliyah. Kalau tanpa engkau, tanpa bimbinganmu, mungkin hari ini masih kafir. Bukan itu kenikmatan luar biasa. Gara-gara eta baru Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, setelah 3 kali di ini, saya sekarang siap mencintaimu daripada mencintai diriku sendiri. Nah, udah dipakai hub urang, hub Allah. Sekali deh, hub urang, hub Allah. Hub Allah. Jadi hakikat nama kecintaan anu babna jeung keimanan itu Anda harus bergejolak dengan cinta yang ada pada dirimu sendiri. Ridho ente misalkan mau gak barang nu halus bikin gak batu, bikin nu lewat bikin ridho mau. Iya tiga gejolak gitu, tarik gitu. Alah sia lebar itu menang nabung 20 tahun sia. Begitu kusa detik Mun hadiahna surga mah tenang. angger kan akhirnya lah meskipun ada surga geter teh hati cinta ke urang. Iya. Sotik goe. Haus. Hadiahna surga mah tenang naon. Sumpah, Mang. Senior ka urang. Hadiahna surga teh Surga. itu lain rasul mah. Lain rasul. Si Isan karek senia bikin gabatu nu ngalewat bisa tukang parkir. Alah gitu kan jolak Tapi mah. aku pernah punya barang baru, terus karena aku pikir itu tidak bermanfaat, aku kasihin aja. Tadi karena menurut akalmu itu tidak bermanfaat. Iya, maksudnya Ya baru kamu padahal ini manfaatkan baru. mbak jangan Maksudnya- sedang dan kumaha. Enggak, bukan tidak bermanfaat, maksudnya aku kan beli sengaja nih tadi baru gitu, mau aku pakai, tapi ada yang lebih membutuhin, aku kasihin aja gitu. Tapi ya udah aja biarin we, enggak ada rasa gimana-gimana. Kabayang lamun sia ngasih kamu perhiasan 5 gram. Dengan lewat bikin. Dia yang marah, aku masih biasa aja. Iya, karena tadi teh oh, sia marah, ke sia. Iya begitu. Kegetar angker kan? Iya. Pada akhirnya, oh, udah kan mau aja gitu. Si ngabuk kan ngomongin, getar mah. Iya sih, ada. Pasti. Nu ngaraja maksudnya. Mantak babna, ye, nu dipanggil bab keimanan lain bab lain. Karena memang untuk mengalahkan cinta kita sendiri teh mantak ieu bahasa lagi nya. Ya kabayang kalau diartikeun teu beriman kelas ya. Berarti kabeh Tidak beriman. kabeh teu beriman. Mantak ulama di bab la. Nah di sini bukan bab yang menghancurkan keimanan, tapi hanya kesempurnaan iman. Oh bener dari gitu kan artinya kabeh kafir kabeh gitu iman kabeh. Rusak kabeh Dia iman. kayak tadi yang tidak sempurnanya Tidak iman sempurna iman seseorang. apabila Dia belum bisa mencintai saudaranya. sendiri. Apa yang dia miliki ada pada saudaranya. Saudara mahram, saudara atau saudara Islam. Siman. Seiman. Dia bahkan babna kayak mana? Iman. Dia tidak memandang keluarga atau masih kena ridho ka adi imam merek. Ya. Karena bagian dari kecintaan dalam diri kita sendiri kan akhirnya teh. Bagian ini. Anggar butuh ka adi imam. Geus kolot teh saha umur. Ayo masih ada ieu lah. Masih eka butuh gitu. Ieu mah nu tukang parkir nu terkenal acan bikin we sok kumaha. Geter itu. Nah, mantak memang banyak fenomena yang kita melakukan suatu kebaikan ketika kita lebih enak memberikan sebuah kebaikan itu kepada orang-orang yang kita kenal. Menurut kadang saya naon? Saya rasa geus baca satu mah orang boro-boroan rek kosan semua mau mikir 10 kali bikin. Iya. Kadang sama. Ada cinta. Tapi pertanyaannya cinta dirimu, cinta
cinta Allah. Itu nu hese teh tah. Tapi kan kadur ge bagian cinta ka Allah. Bagian. Tapi tidak ada gesekan kuat di situ. Oh iya. Perangna gitu nya. Perang teh resep kok perang teh. Mun perang bisa lepas, ieu bayang cinta ka Rasul. Leuwih lamun aya perang, Rasulullah ditembak. Misalkan milih mana? Ente adab we atau berikan tubuhmu untuk jadi perisai Maka dua si tadi. panah. Maka Yang dua. memberikan diri Ribuan perisai. dulu awal-awal tak bisa gitu. Oh, Paling dong. Bener tuh. iya. Anu mere apa nafkah keluarga sah saya meninggal. Kan kadinya gitu bergejolak nanti. Mata nolak pertama kali, kedua kali, ketiga kali, akhirnya Paham. sih paham. Berarti memang saya bisa jadi iman kita gara-gara Rasul. Orang kita mengenal Allah itu gara-gara Rasul. Allah. Kamu nggak ada beliau kebayang. Pasti saya punya perempuan dibubur di perempuan dikubur di karena memang zaman jahiliyah perempuan sangat dihinakan. Bisa ditukar tambal. Zaman di jahiliyah di bahasa kita sudah bosan dengan istri, ngalawat mau baturan dengan istrina. Bro, tukeran lah. Sok nambah sabaraha saya. Aduh, kata siap. Langsung dibikin. Nambah sabaraha 100.000 tah. Tukeran. Pada saat itu juga. Berarti nggak ada acara nikah. Nah, nyeta nikah. Jahiliyah. Nyeta nikah. Itu kan nikah mah ku wali. Kan dia sudah menjadi hak saya si perempuan itu. Bukan hak orang tuanya lagi. Pas Rasul belum ada sana. Ya, nya kabayang hanya anu gaduh anak perempuan lamun lahir zaman Rasulullah wajar teh lamun misalkan daripada anak saya nanti jadi bulan-bulanan masa main-mainan masyarakat setempat yang mah sebenarnya ibu karunya saya teu tega dengan budak urang dikitu keren kadinya ada lain tuh jujur langsung dibunuh itu pasti ada faktor eksternal yang mendorong Umar bin Khattab melakukan hal itu. Teu tega ningali budak dikitu-kitu gerhen diusir dari rumah teu menang dikucilkan cicing di bukit selesai head baru buat Itu di zaman Nabi Ibrahim juga ya. iya ini jahiliyah maksudnya kan jahiliyah. Memang zaman Nabi Ibrahim penduduk Mekah kan masih sedikit. Iya, masih sedikit. Jadi memang nanti sudah banyak-banyak. Jauh ketika nggak ada Nabi baru itu terjadi. Jadi memang zaman Nabi Ibrahim nggak sih, tapi pasca itu setelah kan Ishak itu nabi-nabi di daerah itu Palestina, nggak ada yang di Mekah. Mentak doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa fihim rasulan yatlu alaihim ayatik. Di mana? Ya Allah, utus nabi di mana? Di Mekah. Ishak di mana? Setelah Ismail nggak ada yang jadi nabi. Keturunan Ismail itu yang jadi nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Isa, Musa itu semua keturunan Nabi Ishak. Nabi Muhammad jajal bijir di Ismail. Mata orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, mereka menolak. Nah, dan Nabi orang mati Isa. Cek Kristen ge Nabi orang ti Isa. Nah, cocok yang ti Ismail. Itu salah satu penolakan ketika mengagungkan nasab. Itu jadi masalah. Terlalu mengagungkan nasabnya jadi masalah. Jadi we narima da, ieu malah beda nasab jeung urang gitu. Beda levelnya. Beda level akhirnya. Itu yang jadi masalah besar hari ini. Gak pahamnya cinta teh naon tah? Bentuk-bentuk cinta di sinetron mah eta mah geus pasti dunia gitu pasti sok. Pasti dunia. Kamu aya bahasa cintaku sedalam samudra setinggi gunung bullshit itu. Waduh. Pasti jelema mah cinta pada dirinya sendiri. Dibikin teh, Anda mencintaiku seperti aku mencintai diriku sendiri. Kalau ditanya juga kamu cinta kan sama aku? Enggak. Iya, tapi kan Begitu. hati nama. Apakah perlakuannya sebanding dengan mana? Wah, ada bab naon eta mah. Nya, karena guntreng teh kitu. Urang dapatnya cinta urang teh istri gitu. Jadi guntreng, urang mikiran urang egois Karena memang cinta itu prioritas, egois betul. Cinta dalam rumah pasti egois. Maka yang tidak egois hanyalah cinta Allah Subhanahu dari Allah maksudnya. Khusus ini anu berkaitan bab kai
bagaimana seseorang pemuda berani menikahi perempuan tua hitam ikel itu kami bicara lamun bukan karena Imannya kepada Allah. mending gadis parawan lo makin budaya ke nu beunghar puguh loba nu ngalawan Zaid bin Sabit. Bagaimana seorang gadis berumur 18 tahun kudu ngurus aki-aki dan menuju tahun. Wow. Karena sudah menunjukkan Anda kayak Iman. mantap hese. Lamun Anda mencintai saudara Anda seiman, Anda punya mobil, boga saudara seiman teh, urang ge hayang boga mobil dua bikin ka maneh. Sarua boga mobil tah gitu. Hese mah. Hese ini ka budak heula cacat ka. Betul. Kan gitu orang akhirnya Pasti ada. bab keimanan mah aya kitu tah resepna teh. Ya ini mah ya mau ngobrol sama manusia aja udah sama saya juga merasakan seperti itu ketika memberikan sesuatu anu saya cinta itu ternyata hobi nama gitu itu ngasih dibikin ke batu ngelewat terkenal acan lewat bikin gitu nya nyari hati nanti setahun nanti galau nanti pikiran sare kita mau mimpi itu sih karek ya Gitu kan dunia pasti pas enggak cintamu sebagai manusia lain sebagai mukminnya. bukan sebagai Beda manusia dan mukminnya. beda akhirnya mantap ini hadis menyadarkan bahwa kita harus sadar hakikat cinta itu dengan cinta itu terkesini pokoknya nama tadi cinta seseorang itu pasti kalau punya kebutuhan atau memang tadi Tidak pernah menggunakan. tanpa logika itu juga Insting, insting kita mencintai insting gitu ya insting berarti iya bentuknya lebih kanu logika mainan ayah butuh tuh orang tadi sok lamun Ada feedback enggak? ada feedback ada kajian kieu feedback teh Aya kan mantap kadar ieu teh Anda sih karena butuh. Tapi sah eta cinta itu kan. Ya kan jelema. Emang kudu gitu kan. Beda tuh. Oke, kita cerahkan satu lagi. Ada satu redaksi ini yang menjadi problem di masa era modern hari ini. Kita sudah melupakan redaksi yang tadi dibacakan oleh Mang Safar, hadis lain bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia berkata yang benar atau diam, berkata yang baik atau diam. Atau ada redaksi lain sama, redaksinya juga itu di riwayat lain fal yukrim doifahu, maka hormatilah tamu. Atau ada lain fal yukrim jarohu, maka hormatilah tetangga. Ini satu kisah di seorang ulama mengisahkan di orang gimana duduk itu tentang bagaimana dia menghormati tetangganya. Suatu ketika ayah kiai dipanggil sama tetangganya, dicelupkan ke tetangganya. Kiai sini, jauh berarti kan? Kiai sini ke rumah saya. Kan biasanya orang lamun diundang ke rumah teh pikirannya pasti disuguhan atau di naon lah, pengen ngobrol, pengen masalah. Gimana teh dipanggil kiai sini. Kiainya datang, sudah sampai depan rumahnya. Kiai tecios. Kiai tecios. Bagaimana raut muka kiainya? Senyum. Besoknya gitu. Kiai kan dia datang kiai. Oh, kiai tecios. Sejarah di mana tecios? Ih, jelema lain naon gitu. Tapi apa? Kiai seueur. Ketiga kali kiainya dicelukan nih. Kiai sini. Datang. Dan bahasanya tecios kiai. Tilu kali. Bagaimana raut muka kiainya? Senyum. Si nu tadi nyelukan kaget. Kiai nah, abi teh ngaprank 3 kali. Nah, raut muka Anda selalu senyum, bukan terkesal dan jengkel pada saya. Jawaban kiainya simpel. Jang, saya mendatangimu bukan gara-gara Anda. Bukan gara-gara Anda, tapi karena saya mengikuti perintah Allah. Rek kamu hade ka urang, rek kamu goreng ka orang mah itu bukan masalah saya. Saya mah geus atuh teh sudah menjalankan perintah Allah. Karena dipanggil gitu. kan tetanggana eta teh.
baik orang tadi hormatan, baik orang kumaha, nu penting mah urang hormat kata Tetangga. lebih ka kitu. Kesadaran keimanan. Dan hari ini yang tadi tuh ya zaman era modern ini yang kita jarang bilang kita lebih jauh ke Rasulullah. Pernah cerita Rasulullah di siduhan orang Yahudi Iya, pernah. manik nyiduh Enggak. malah pas orang menyiduhan teu damang Sakit. kumaha Ditengokin. mun urang masih kira alhamdulillah ya urang masih kira alhamdulillah matikan ya Allah kan begitu sekalian ya Cing asup surga tapi ayeuna. gitu cik gitu Sare-sare masih dona pas saya terus garing gitu. terus garingnya. Nah, Tapi apa yang beliau lakukan? Kita yang Keren. tadi teh ya, karena dia menganggap orang itu sebagai tetangga. Bisa tuh jamaknya juga gitu. sekarang Salah diajak susah, kan? Ayam. Ya memang itu harus Kedua. bentuk. Mantak hari ini bahasana itu adalah bentuk latihan kita. Cing, hayang ngecek kayak mana orang bentuk latihannya juga gitu. Tah, saya ingin mengajak seperti ini. Kajian IEG sebetulnya bisa mah jadikan latihan bahwa datang orang tadi itu lain peda. Ah, teh enak kausanna. Bukan. Enggak kok. Iya, ini mah kayaknya mau ngobrol lah. Bukan menuduh, saya ngobrol. Lamun siga gitu atau duh euy rame di dieu mah. Oke. Iya, Duh di dieu mah kebutuhan. gitu lah ya mah jalan mana santai-santai enak kajian teh bener-bener kebutuhan orang gitu itu hilang kan hiji we, bahwa orang mah ieu ngalaksanakeun jeung karena Allah kita ngalatin naon rek hujan gede gas ge rek gempa rek kiamat teh datang edan teh nah tadi teh lain masalah rek kaayaan alam siga kumaha gitu bae da urang mah kita itu ya barang siapa yang tolabul ilmi dalam masalah agama sarua jeung pisabi Bila. lu bener-bener bukan hanya sekedar jadi ungkapan kosong ya tapi asupkeun kana Itu motor SMS dihisap mah. Hampura lu. hampura ya itu deh Lu request beda sok taman ini Ini dan izinnya. sok Tirisu. jadi atas sakit Emang eta izin. yang mudah-mudahan kalau sampainya apa itu cinta apa itu dan Oh itu sebagainya air Mbak. memang terkadang cinta yang berbaur keimanan itu pasti ada Perang. Prosesnya. Proses. perang batin mas. Jihad. Tadi jihad orang. Bagaimana kita bisa melawan cinta? Cinta itu adalah cinta mencintai dirinya sendiri. Mantap ada teori seperti ini mudah-mudahan kita praktekkan. Secara filosofis memang manusia itu abdul ihsan. Jadi lamun kamu punya hutang budi ke seseorang, maka kamu akan nurut ke mana cuma datang we. Karena kita sudah punya hutang. Maka jangan sampai anak-anak kita punya hutang budi kepada orang yang tidak percaya sama Allah. Bukan disenya. Jadi ya, jangan jadikan anak kita berhutang budi kepada orang yang tidak percaya sama Allah. Jangan sampai seperti itu. Karena al insanu abdul ihsan. Siga nama. Seseorang itu bakal menjadi budaknya kebaikan. Ente geus boga balas budi ka si A, itu pasti kan cek si A ka dieu siap. Karena apa kan? Karena kita tahu kita punya budi ingin balas budi. Karena manusia mah memang maka jadikanlah jangan sampai Anda punya balas budi kepada orang yang bisa betul nih, yang bisa menghantarkanmu untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ngajak maksiat. Ente hese ngalawan dan jelema nu geus boga utang budinya. Deui wah ante urang ka diskotik, urang boga utang budi kawan enak. Itu geus hese eta. Nah, Hidup mah. Lawan. ya bakal Wajib. nya pasti bakal. Tapi kan lawanan. perlawanan yang Utang budi kayak lebih kuat pasti. Itu dia masalah besarnya. Jadi mending tangan di atas tadinya. Betul, akhirnya tadi al-yadul ulya khairun min sufla. Ngarah tadi teh kita sedikit punya balas budi kepada orang, tapi orang lain bisa jadi balas budi sama orang. Pergunakan itu jam dakwah, ngajak hayu orang. Hayu. Ajak kebaikan itu kan
Makanya semoga bahasa juga orang. Ayo orang mengajar, dai kan mau. Dai kan bola ditulungan kuanena, dai kan deh. Hah? Dakwah gitu. Kan dakwah nukil mahal. Dakwah diharap juga kieu mah gampangnya. Dakwah diikutin kieu lah. Cetek atuh. Tinggal maju harus selesai. Macam we naon diharap. Yang penting kebaikan. Tapi kalau begitu mah wah eta dakwah paling keren. Ya. Itulah yang mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan jadi manfaat dunia akhirat. Jadi kita harus sadari hakikat tentang cinta, hakikat tentang keimanan. Karena terkadang ada cinta yang tanpa logika, yang bentuknya adalah insting, tapi ada yang cinta tanpa logika, sebetulnya bukan tanpa logika, tapi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang lebar masih syarahna, tapi kurang lebih ketika saya baca semua intinya mah kan intinya gitu. Panjang membaca kena mau terus panjang lebar, tapi intinya mah kemang kan sampai pasti kan itu kesimpulan. Tapi mau mendakan ya mang ya mau mendakan ininya, karena ini saya dapatkan di syarah buku yang lain, jadi memang kudu loba buku ini saya dapatkan di Fathul Bari syarah Imam Al-Bukhari, karena kan hadis itu ada di Sahih Bukhari ya, ada syarahnya Fathul Bari, saya temukan kisah ini dan saya dengarkan dari guru saya di ketika saya masih pesantren, saya masih di kuliah. Aku nanti panjang lebarnya nanti kita tanya jawab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap dan mudah-mudahan diamalkan. Amin. Karena kalau diamalkan jadi plus yang saya poin plus di pahalana, mudah-mudahan ada ketika saya meninggalkan dunia. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.